Muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, segala puji kita manjatkan kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah Ta'ala berikan. Salawat besertakan salam senantiasa tercurahkan pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi kita semuanya. Pada malam hari yang berbahagia ini kita insyaallah bifadlihi wa rahmatihi kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'una Majlisan fi Sahbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 40 majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buah karya Ustaz Dr. Adil bin Ali Siddi rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana sekarang kita telah sampai pada Al-Majlisus Sabi wa Thalathun, majlis yang ke-37, yang mana pada majlis yang ke-37 ini kita akan membahas tentang wafaun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesetiaan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dikenal dengan orang yang memenuhi janjinya. Nabi dikenal sebagai orang yang tidak berkhianat apabila dia telah berjanji, apabila telah yang memenuhi akad, yang memenuhi perjanjian tersebut. Dan ini adalah di antara akhlak mulia yang ada pada diri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai umatnya hendaklah kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengikuti suri tauladan kita ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal iqra. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا وللمسلمين والمسلمات. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: المجلس السابع والثلاثون، وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين الوفاء والاحترام والعهود والمواثيق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يقولن عقدة ولا يشدها حتى ينفي عمله أو ينفي دليله على سواء. رواه أبو داود والترمذي. ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم رسولا تكلم الكذاب فتكلم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن رسولا لا تكلم لضربتم حتى قوما. فجر سنته ألا يبتلى رسول. رواه أبو داود. ومن أمثلة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد مع الكفار ما جاء في قصة الحديبية، وفي ذلك الصلح الذي أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم مع ملك قريش سهيل بن عمرو. وكان من سلوك هذا الصلح أن أي رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقريش خلال مدة هذا الصلح يرده إليه وإن كان مسلما. وبينما هم بصدد كتاب بقية ورود هذا الصلح إذا جاء جندل بن سهيل بن عمرو يرسم في بيوته. قد خرج من أسفل مكة حتى
رضي بنفسي بين جمهور المسلمين فقال النبي هذا يا محمد أول ما أقاتلك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نكتب الكتاب بعد فقال إذا لا أصليك على شيء أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فآتته لي قال ما أنا بمجيز لك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى فافعل قال ما أنا بفاعل فجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين يقتلني في دين وقتلك مسلما فقال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا قد أخذنا بيننا وبين قوم صلحا وأعطيناكم على ذلك وأتونا عهد الله فلا تنزلوا به رواه البخاري وكذلك حسبك cukup. Muallif rahimahullah ta'ala anhu mengawali pembahasan ini dengan mengatakan al-Islamu dinul wafa'i wa ihtiramil uhudi wal uqudi wal mawathiqi. Agama Islam adalah agama yang memuliakan, menjunjung tinggi apa yang disebut dengan perjanjian, kontrak, dan ikatan. Ini adalah agama Islam, agama yang merupakan syariat dari Allah Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang agama ini, agama Islam, dan orang yang paling terdepan mengamalkan apa yang terdapat dalam agama Islam ini. Dan agama Islam adalah agama yang memandang penting, yang menghormati, yang menganjurkan bagi kaum muslimin untuk memenuhi akadnya, untuk memenuhi perjanjian yang telah dia lakukan, yang telah dia sepakati, memenuhi kontrak yang telah dia sepakat, yang telah dia buat. Ini agama Islam. Islam tidak mengajarkan seorang untuk mengkhianati janjinya. Seorang muslim hendaklah tidak berkhianat. Apabila dia telah berjanji mengadakan suatu ikatan kontrak, maka kaum muslimin adalah orang yang paling terdepan yang harus memenuhi kontrak perjanjian tersebut. Dalil dari apa yang disampaikan oleh mu'alif ini diantaranya adalah firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Ta'ala seru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Penuhilah akad-akad kalian. Maka seorang yang benar keimanannya kepada Allah Taala, jujur dalam keimanannya, maka orang ini tentu akan memenuhi akad kontrak yang dia telah sepakati. Dia tidak akan berupaya untuk menyelisihinya, sebagaimana nanti kita akan mendengarkan di sini bagaimana contoh dari suri tauladan kita, itu Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang manusia sewaktu membuat akad dia semangat, sama seperti halnya sewaktu berhutang. Jika berhutang semangatnya luar biasa, namun sewaktu akan membayar hutang menjadi orang yang berbeda.
Begitu juga dengan akad. Sewaktu membuat akad, subhanallah, semangatnya luar biasa. Tapi apabila dalam memenuhi akadnya, maka tidak sedikit dari kaum muslimin yang pudar keimanannya. Ini menunjukkan bahwasanya ada masalah pada iman yang ada dalam hatinya. Karena orang yang benar keimanannya, maka tentu dia akan memenuhi akad, memenuhi perjanjian yang telah dia buat, yang telah dia lakukan. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan di sini, ya ayyuhalladzina amanu ufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dan hukum asal dari suatu perintah adalah wajib, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam suatu perintah menunjukkan perintah itu hukumnya adalah wajib. Maka wajib bagi orang-orang yang beriman, yang benar keimanannya, untuk memenuhi akad, perjanjian dan kontrak yang telah dia sepakati. Wa qala tabaraka wa ta'ala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala mengatakan, penuhilah janji-janji kalian. Apabila kalian telah berjanji, kalian telah membuat akad, membuat kontrak yang sudah kalian sepakati. Ada dua orang membuat suatu kesepakatan, suatu perjanjian, maka penuhilah janji-janji tersebut, penuhilah akad tersebut, penuhilah kontrak tersebut. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan, innal ahda kana mas'ula. Sungguh perjanjian kalian, akad yang telah kalian lakukan, yang telah kalian buat, kemudian kalian ingkari, ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Perjanjian kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kenapa kalian khianati perjanjian yang telah kalian buat? Apakah kalian tidak mengetahui bahwasanya memenuhi akad, memenuhi perjanjian ini adalah termasuk dari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Innal ahda kana mas'ula. Ini akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Ya, seorang muslim harus memenuhi akad perjanjian yang telah dia buat. Dan tadi kita katakan tidak sedikit manusia yang sewaktu membuat perjanjian ini semangat di awal, akan tapi di akhir ya dia berkhianat dengan janji yang dia telah sepakati di awalnya. Dan ini menunjukkan buruknya kualitas keimanan yang ada dalam hatinya. Kenapa dikatakan imannya buruk? Menunjukkan adanya cacat pada keimanannya, tidak sempurnanya keimanan yang ada dalam hatinya. Ya, dikarenakan orang ini dia melupakan bahwasanya nanti dia akan dihisab oleh Allah Ta'ala tentang akad yang telah dia khianati tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, akad-akad seperti ini banyak sekali. Contoh misalnya dalam muamalah, seorang yang dia bekerja di suatu perusahaan, di suatu kantor, maka tentu di sana akan ada akad, ada perjanjian antara perusahaan tempat dia bekerja dengan dirinya. Ada beban pekerjaan, ada waktu yang telah disepakati. Dan seorang muslim haruslah menjadi orang yang terdepan memenuhi akad tersebut. Dia pelajari betul akadnya. Kenapa? Karena dia takut bahwasanya jika dia menyelisih akad tersebut, maka dia akan berat hisabnya nanti di sisi Allah Ta'ala. Dia pelajari, sanggup tidak dengan akad tersebut? Bisa tidak? Sesuai tidak dengan ujrohnya? Masuk tidak? Kalau misalnya seandainya sesuai, maka jika telah disepakati, maka dengan suatu yayasan, suatu tempat yang mana di sana diminta untuk fokus misalnya di tempat dia kerja tersebut. Karena kontrak ini ya tergantung kesepakatan. Akad perjanjian ini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut. Ada di antara isi kontrak misalnya
Jika dia kerja di tempat A, di perusahaan A, maka perusahaan ini melarang dia untuk kerja di tempat yang lainnya. Apabila dia menyepakati akad tersebut, maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil pekerjaan di tempat lain. Jika dia menyepakatinya, jangan main belakang, sembunyi-sembunyi kerja di belakang, akhirnya tidak fokus dengan tempat yang pertama yang telah dia sepakati tadi. Dan ingat Allah Ta'ala mengatakan innal ahda kanal mas'ula. Ini nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dengan banyak ya perjanjian-perjanjian seperti ini. Ada juga di antara syarat kerja di satu perusahaan, maka ada larangan tidak boleh nikah satu atap. Ada seperti itu. Artinya dia kerja di perusahaan A, laki-laki, ada perempuan juga di perusahaan A atau di lembaga A. Maka di lembaga ini tidak membolehkan orang yang kerja di bawah naungannya ini untuk nikah. Ya sama-sama karyawan, sama-sama pegawai di sana tidak diperbolehkan. Dan dia menyepakatinya. Ya maka tidak boleh dia melanggarnya. Bagaimana kalau ingin menikah? Ya maka salah satu harus keluar sesuai dengan akad dan kesepakatan yang telah dibuat. Beberapa waktu yang lalu Anda mendapatkan sebuah kisah ya, ada suatu kisah terkait di salah satu pondok pesantren, yang mana di pesantren itu ada kesepakatan akad dengan santrinya, yang mana santri ada pengabdian dan masa pengabdian tidak boleh menikah. Dan ini disepakati oleh santri tersebut, disepakati oleh walinya apabila dia memang belum mengerti. Kemudian berjalannya waktu, ternyata ada salah seorang pengajar di yayasan tersebut, ya ini tertarik dengan wanita ini tadi, dengan santriwati pengabdian. Ya. Dan ini diketahui oleh pihak yayasan tersebut. Dan telah diingatkan ini ada perjanjian seperti ini yang kalian sepakati. Apa yang terjadi? Akhirnya terjadi kericuhan. Kenapa? Ya karena si guru tadi, ya dia masih ngotot, sudah dipanggil sama mudir, kemudian dikatakan, oh ini mudirnya yang mau menghalang-halangi. Tujuhnya pula ini mudirnya juga suka sama santri pengabdian ini. Ya akhirnya apa? Ribut. Dan tidak lama dikeluarkan gurunya ini. Ya, dan dibahas oleh teman-teman bahwasanya ya inilah ya problematika, terkadang orang hilang akalnya, hilang ilmunya, ya, sewaktu terkena fitnah seperti ini. Ya, ini adalah akad yang harus dipenuhi yang telah disepakati. Dan akhirnya tadi rusak, sempat ribut pesantren tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan tadi menyelisih akad. Dan ini adalah sebab di antara sebab terjadinya perpecahan di antara kaum muslimin. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Tidak boleh kita bercerai-berai, keles, bermusuhan. Dan ini adalah di antara sebab dari adanya permusuhan tadi. Bahkan di atas sebab peperangan. Akan disampaikan oleh muallif ya bagaimana di antara sebab terjadinya peperangan, permusuhan di antara kaum muslimin, di antaranya adalah karena salah satu pihak yang tidak memenuhi akad perjanjian yang telah dia sepakati sebelumnya. Akhirnya apa? Pecah, rusak hubungan persaudaraan sama kaum muslimin. Murid tidak bertegur dengan ustadznya, ustadz tidak bertegur dengan muridnya, bahkan menghindar waktu ketemu di jalan. Apa pemicunya? Karena tidak memenuhi akad perjanjian yang telah disepakati. Akhirnya rusak hubungan. Makanya
diingatkan oleh Allah Taala terkait dengan masalah akad ini adalah perkara yang penting, yang urgent, yang harus dipenuhi. Orang-orang yang beriman harus memenuhinya sebagai bukti dari kejujuran iman yang ada dalam hatinya. Dalam ayat yang lainnya Allah Taala berfirman, kudunal misaqa, yaitu orang-orang yang mereka memenuhi perjanjiannya dengan Allah Taala dan tidak menyelisihi akad, tidak menyelisih akad, tidak menyelisih perjanjian. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sewaktu mengomentari firman Allah Taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 20 ini, beliau rahimahullah mengatakan, dalam ayat ini Allah Ta'ala membedakan antara orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, dan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dan tidak mengamalkan ilmunya. Perbedaan antara dua kelompok manusia ini, perbedaan antara dua kelompok ini bagaikan kas-sama'i wal ardi, bagaikan langit dan bumi. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi, kata beliau, sehingga kita akan dapat melihat siapa yang pantas untuk diikuti dan siapa yang tidak pantas untuk diikuti. Maka para uqala, ulul albab, orang-orang yang berakal akan bisa mengambil pelajaran, dan di antara karakter dari orang-orang tersebut adalah mereka memenuhi akad, perjanjian, sumpah dan nazarnya. Ya, maka orang-orang yang benar imannya, benar keilmuannya adalah orang-orang yang memenuhi akadnya, memenuhi perjanjiannya, memenuhi nazarnya. Betapa banyak orang yang jika dia pidato jago, ceramah jago, hafal Al-Quranul Karim, hafal juga hadis Nabi Muhammad SAW, akan tapi ternyata dia mengkhianati akadnya, mengkhianati perjanjiannya, maka ini bukan orang yang alim. Dia hanya memiliki saqafah, pengetahuan. Dia membaca Al-Quran sebagaimana orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yaqra'unal Quran, mereka membaca Al-Quran, akan tapi Al-Quran tidak melewati apa? Tenggorokan mereka. La yujawizu hanajrahum. Tenggorokan Al-Quran tersebut tidak melewati tenggorokan mereka. Yang merukuna minad din, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Ya, maka orang-orang ini menunjukkan kelemahan dalam akalnya. Ini bukan orang-orang alim, bukan orang-orang yang berilmu. Bukanlah orang yang berilmu itu orang yang baca Qur'annya jago, pintar, akan tapi ternyata tidak paham makna Al-Quran, tidak menjadikan dia takut dengan Allah Taala. Harusnya jika dia membaca Al-Quran dan dia memahami makna ayat yang ada dalam Al-Quran tersebut, dia meresapi maknanya, maka akan muncul rasa takut yang besar kepada Allah Taala. Sebagaimana apa yang Allah Taala firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Yang baca Quran, kemudian dengan bacanya tadi dia fahami maknanya dengan makna yang sahihah, dengan makna yang benar, kemudian dia mengamalkannya, maka akan muncul rasa takut dalam jiwanya. Rasa takut ini yang akan membimbingnya untuk memenuhi akad yang telah dia sepakati, memenuhi kontrak yang telah dia sepakati. Kemudian muallif rahimahullah membawakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana bainahu wa baina qaumin ahdun fala yahullanna uqdatan wala yasuddaha
hatta yamliya amaduhu au yanbidha ilaihim ala sawa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia memiliki janji, yang dia memiliki akad dengan suatu kaum, maka janganlah dia memutus atau mengubah akad tersebut, perjanjian tersebut sampai dia berakhir. Hendaklah dia tidak memutus sendiri dan tidak mengubahnya sampai apa? Sampai perjanjian itu berakhir. Atau ada pembatalan dengan cara yang adil. Sepakat batal kedua belah pihak dengan tidak ada intervensi, dengan tidak ada tekanan, ya maka yang seperti ini tidak mengapa. Ya, ini adalah dalil dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk apa? Memenuhi akadnya, memenuhi perjanjian yang telah dia buat. Dan ini termasuk dari akhlak yang ada dalam agama Islam yang dianjurkan dan dicontoh oleh Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Nabi SAW. Rasulullah tidak hanya mengatakan, tidak hanya mewajibkan untuk memenuhi akad, akan tapi Nabi SAW adalah orang yang paling terdepan dalam mengamalkan ilmu yang ada pada diri beliau, mengamalkan tentang memenuhi perjanjian dan akad ini. Muallif rahimahullah mengatakan, walamma qadima 'alin nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasulan Musailimatal Kadzdzab. Ketika ada utusan dari Musailamah Al-Kadzdzab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakallama bima qala. Maka mereka pun mengatakan kepada Nabi SAW apa yang mereka katakan. Qal laula anna ar-rusula la tuqtal la darabtu a'naqakuma. Kata Nabi SAW, kalaulah seandainya utusan ini tidak boleh dibunuh, kalau seandainya utusan ini tidak boleh dibunuh, maka akan aku penggal kepala dua orang utusan ini. Ya, karena Nabi SAW memerintahkan untuk apa? Untuk tidak boleh dibunuhnya utusan. Jadi utusan tidak boleh dibunuh. Walaupun ini adalah utusan seorang kadzdzab, seorang pendusta, orang yang mengaku nabi, mendatangi Nabi SAW mengatakan sesuatu tentang yang tidak benar tentunya. Maka Nabi katakan, kalau seandainya tidak ada larangan membunuh utusan, maka akan aku perintahkan untuk memenggal kepala dua utusan ini. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang komitmen dengan apa yang beliau SAW sampaikan. Dan di antara contoh, kata muallif rahimahullah, wa min amsilati wafa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ahdi ma'al kuffari ma jaa fi qissati Hudaybiyah. Dan di antara contoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, menjadi uswah kita dalam memenuhi janjinya adalah sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin dan musyrikin Mekkah, yang mana dalam perjanjian ini ketika Nabi SAW bertemu dengan utusan Quraisy yang bernama Suhail bin Amr, ya, Suhail bin Amr ini merupakan utusan Quraisy. Ini waktu belum masuk Islam, menemui Nabi SAW. Yang nanti di sini
akan terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dan ketika ya sedang terjadi negosiasi, terjadi penyampaian terkait dengan isi dari perjanjian yang akan disepakati oleh kedua pihak, oleh kaum muslimin yang diwakilkan oleh Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Makkah, kafir Quraisy yang diwakilkan oleh Suhail bin Amr. Dan di antara isi perjanjian tersebut, wa kana min bunudi hadzal sulhi anna ayya rajulin ya'ti ila nabi sallallahu alaihi wasallam min Quraisyin khilala muddati hadza sulhi yarudduhu ilaihim wa in kana musliman. Yaitu adalah apabila di masa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian dia ingin datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia dari Mekah, maka wajib untuk dikembalikan, harus dikembalikan. Ini di antara isi perjanjian yang sedang mereka sedang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, yang mereka sepakati oleh Nabi Muhammad SAW dan utusan musyrikin Mekah ini. Dan ketika sedang ditulis perjanjian bin Suhail bin Amr yarsufu fi quyudihi, kemudian muncullah Abu Jandal bin Suhail bin Amr, yang mana dia muncul datang dalam keadaan kakinya yang sedang diikat dengan rantai, mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia jatuhkan dirinya di hadapan kaum muslimin, ya, dan dia menyatakan bahwasanya dia telah Islam. Dia ingin ikut bersama kaum muslimin, ingin ikut pulang ke kota Madinah bersama kaum muslimin. Karena apa? Karena beratnya fitnah yang didapati oleh kaum muslimin di Mekah. Jadi pada waktu itu tidak semua sahabat telah berhasil hijrah, masih ada yang tertinggal. Yang mereka telah Islam ingin hijrah ke Madinah, akan tapi menemui kendala. Faqala Suhail, hadza ya Muhammad awwalu ma uqadika alaihi an taruddahu ilayya. Ini wahai Muhammad, perjanjian pertama yang harus engkau penuhi. Tadi kan di antara isi perjanjiannya apa? Kalau ada dari pihak kaum muslimin yang dari Mekah mendatangi Nabi SAW, kabur ke Madinah, harus dikembalikan. Nah, ini yang pertama nih, kata Suhail bin Amr. Ya, ini harus dikembalikan kepada kami. Siapa? Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Ya hadza ya Muhammad awwalu ma uqadika alaihi an taruddahu ilayya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lam naqdil kitaba ba'du. Lah ini kan masih ditulis, belum selesai, belum tanda tangan. Perjanjiannya baru apa? Baru obrolan kita yang akan disepakati, kemudian nanti kan bentuk sahnya itu adalah dengan apa? Dengan kita tanda tangan, masing-masing kedua pihak sepakat tanda tangan, gitu kan ya. Dan ini kan masih dalam proses.
Faqal, maka Suhail bin Amr mengatakan, idzan la usalihuka ala syai'in abadan. Idzan la usalihuka ala syai'in abadan. Kalau begitu kita tidak akan berdamai selama-lamanya. Tidak akan ada kata damai selama-lamanya. Tidak ada sulhun, tidak ada perdamaian. Kalau tidak mau dipenuhi, udah selesai, tidak jadi perdamaian ini. Ya, sulhun Hudaybiyahnya, perjanjian Hudaybiyahnya batal kalau kayak gitu. Ini kata Suhail bin Amr. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajirhu li. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, berikanlah perlindungan bagi dirinya untukku, kata Nabi SAW. Beri perlindungan untuknya. Ya udah, antum ambil, tapi pastikan dia orang ini baik-baik saja, jangan disakiti. Ya udah ambil, tapi dilindungi gitu ya. Fajirhu li, qal ma ana bimujizihi lak. Aku tidak akan memberikan perlindungan itu untukmu. Tidak ada. Tidak ada negosiasi, tidak. Mau balikkan, bebas, terserah mau kami apakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala faf'al, ndak, lakukanlah, berilah perlindungan. Nabi masih negosiasi, berikanlah perlindungan. Qala ma ana bifa'il, ndak ada negosiasi, tidak mau. Kalau mau kembalikan, serah kami, perjanjiannya lanjut. Kalau enggak, udah kita batal. Ini Suhail bin Amr. Faja'ala Abu Jandal yasruhu bi'ala sautihi. Maka Abu Jandal pun teriak dengan suara yang keras, ya ma'syarul muslimin, wahai kaum muslimin, a'uraddu ilal musyrikina yaftinuni fi dini wa qad ji'tul musliman. Wahai kaum muslimin, apakah kalian akan mengembalikan aku kepada orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini, yang mereka memfitnahku dalam agamaku, yaitu mereka ingin agar kaum muslimin tadi yang sudah masuk dalam ini untuk murtad, balik ke kekufuran. Dan seperti itu memang orang-orang kufar, dimanapun mereka benci dengan kaum muslimin. Ya, tidak sedikit kaum muslimin yang menjadi korban dari kejahatan musuh-musuh Allah seperti ini. Ya, dalam daurah beberapa waktu yang lalu yang kami ikuti, ada salah seorang dai dari Nias. Ya, dia membawakan pengalaman dakwahnya, yang mana di Nias itu 98% adalah Nasrani. Dia berdakwah di sana dan dia telah dengan izin Allah mengislamkan banyak, ratusan orang telah dikembalikan ke dalam agama Islam. Dan ini bukan orang-orang ya, yang orang-orang ini merupakan dulunya kaum muslimin gitu loh. Jadi di antara makar mereka yang mereka lakukan adalah orang-orang ini mereka safar, mereka berpindah, ya, mereka hijrah ke negeri kaum muslimin, ke Jawa, Kalimantan, yang di sana banyak kaum muslimin. Kemudian dia nikahi wanita kaum muslimin, nikah dengan orang Islam, pura-pura dia masuk Islam, setelah punya anak 2-3 orang anak, kemudian apa? Dia katakan, oh, ini ibu di kampung lagi sakit, nenek di kampung lagi sakit, ayo kita kunjungi. Ikutlah wanita ini dengan anak-anaknya pergi ke tempat suaminya tadi. Sampai di tempat suaminya ini, udah dia kembali murtad, balik ke agama nenek moyangnya.
dan dipaksanya istri dan anak-anaknya untuk ikut ke dalam kekufuran mereka. Mau melawan bisa, tidak bisa, ya, dan tidak dikasih untuk keluar, akses dipotong, ya. Dan inilah tugasnya dai kita tadi. Ya, ini katanya ditanya ya sama ustadz kita ini, ibu ndak pinginkah Islam lagi? Pingin ustadz, tapi ndak bisa, takut. Kalau dia mau balik ke Islam habis dia dibantai. Ya. Sampai ada anak umur 5 tahun yang masih kecil-kecil dibawa ke markas anak-anaknya untuk apa? Untuk diselamatkan akidahnya. Jadi beliau ini di antara cara dia untuk mengajak agar orang ini kembali lagi ke agama Islam adalah dengan dilarikan. Dan itu pun sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan habis dibantai. Ya. Ini jamaah rahmati Allah taala. Ini kelakuan orang-orang kufar seperti ini kepada kaum muslimin. Ya. Maka Abu Jandal bin Suhail bin Amr ini, ya, dia mengatakan, apakah kalian akan mengembalikan aku kepada orang-orang musyrik tersebut yang mereka akan menfitnahku dalam agamaku ini? Aku telah Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Jandal, wahai Abu Jandal, isbir wahtasib, bersabarlah, sabar, wahtasib, dan mintalah pahala di sisi Allah taala. Kata Nabi, sabar dan minta pahala di sisi Allah taala. Sabar dan mengharapkan pahala dari Allah taala. Fa inna Allah ja'ilun laka waliman ma'aka minal mustad'afin farijan wa makhrajan, karena sungguhnya Allah taala akan menjadikan engkau dan orang-orang yang lemah yang ada bersamamu ini akan diberikan kebebasan, akan lepas, keluar dan bebas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tenang aja, sabar, harap pahala dari Allah taala. Allah akan berikan kebebasan, Allah akan selamatkan. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaumil sulha, karena sungguhnya aku telah membuat akad, membuat kesepakatan dengan kaum ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada kesepakatan antara kami, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak egois, tidak khianati. Udah ini harus ini, udah kita batal aja, enggak. Rasulullah katakan, beri pengertian pada para sahabat, sabar. Saya sudah ada akad, sabar. Penuhi dulu akad ini, penuhi dulu kontrak ini, sabar. Ini kunci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar dan harap pahala dari Allah taala atas kesabaran ini. Kenapa kita tidak melanggar akad tersebut, tidak melawan janji yang telah kita sepakati di awal? Bukan tidak bisa, bisa, mampu, sanggup, tapi apa? Tapi takut dengan Allah taala. Dilarang oleh Allah taala, nanti ditanya oleh Allah. Ya udah, sabar. Dan dengan sabar ini kita mengharapkan pahala dari sisi Allah taala. Dan dengan taatnya kita kepada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yakin Allah pasti akan beri kepada kita apa? Jalan keluar. Bukankah Allah taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah taala, maka Allah taala akan berikan kepadanya jalan keluar dan berikan rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Takwa kepada Allah, ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah perintahkan apa? Untuk sabar. Harapkan pahala dari Allah taala.
Jangan nak main belakang, sembunyi-sembunyi, melanggar aturan, melanggar kesepakatan, melanggar akad. Bukan ini yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi adalah untuk apa? Untuk bersabar dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Taala. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Tafadhal iqra. وكذلك هرب أبو بصير وهو رجل نقيب حديث بقريش فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل قريش بطلبه رجلين فرده النبي صلى الله عليه وسلم بموجب اتفاقية صلح الحديبية وفي هذا دليل على كمال وفاء النبي صلى الله عليه وسلم واقتضائه بالعقود والمواسم حتى ولو كان في ظاهر هذا العهد إنهاك بحق المسلمين. Dan kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memenuhi akad perjanjian dalam Sulh Hudaybiyah, yang ini merupakan contoh bagi kita semua bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita contoh bagaimana seorang dalam harus memenuhi akad dan perjanjiannya. Ternyata tidak hanya dalam kasus Abu Jandal bin Suhail bin Amr saja. Seorang dari Bani Sakif yang bernama Abu Basir ini pun melarikan diri kepada Nabi SAW. Kabur mendatangi Nabi SAW, ingin hijrah kepada Nabi SAW. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Ya Rasulullah SAW mengembalikannya sesuai dengan apa? Isi sulhun Hudaybiyah, sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan di sini kembali menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi kita tercinta Muhammad SAW mencontohkan kepada kita semuanya untuk untuk memenuhi akad, menghormati akad dan perjanjian yang telah kita lakukan. Meskipun zohir tampak akad ini merugikan kita. Walaupun tampak zohir akad ini merugikan kita, tapi karena ini merupakan akad dan kesepakatan, maka penuhi. Sebagaimana Nabi SAW memenuhi akad yang zohir akad pada Sulhun Hudaybiyah ini adalah merugikan kaum muslimin. Zohirnya merugikan kaum muslimin. Kalau ada orang muslim kabur dari Mekah, dari kampung mereka menuju Nabi SAW, harus dikembalikan. Kalau ada dari mereka zohirnya tidak adil, walaupun zohirnya tidak sesuai dengan keinginan, tapi kita lihat bagaimana Nabi SAW tetap penuhi akad ini, dan ini merupakan perintah Allah Taala untuk memenuhi akad. Dan lihat hasilnya bagaimana perkembangan umat Islam, bagaimana kebaikan yang didapat setelah itu. Dengan apa? Dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dengan taat pada perintah Allah Taala, yakin kita pasti akan banyak kebaikan. Karena tidak mungkin Allah Taala menjanjikan sesuatu, mewajibkan sesuatu. Tidak mungkin Allah Ta'ala mewajibkan sesuatu melainkan di sana ada hikmah yang banyak yang diketahui oleh sebagian orang, akan tapi sebagian yang lainnya tidak mengetahuinya. Tapi iman kita meyakini bahwasanya pasti itu akan ada kebaikan walaupun zohirnya yang tampak di ومن الأدلة على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار في عهد ما رواه البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا
ثلاث ليال ولا يدخلها إلا بجلوبات السلاح ولا يدعو منهم أحدا. قال فأخذ يكتب الشرط بينه علي بن أبي طالب فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقالوا لو علمنا أنك رسول الله لم نمنعك ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والله محمد بن عبد الله وأنا والله رسول الله. فقال علي اكتب رسول الله. فقال علي والله ما أنساه أبدا. قال فآله فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم يجري فلما دخل رمضان الأيام أتوا عليا فقالوا قل صاحبك فشلته فذكر ذلك علي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم فانتهى متفق عليه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وفى له بما عاهده عليه ولما يزيد على الثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من الغدر وعدم الوفاء بالوعد من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. رواه النسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم. رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم وصححه الألباني. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخيانة واليابس الوفاء فقال وأعوذ بك من الخيانة فإنها تكسب البطانة. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم الغدر والخيانة فقال لكل واجب في وارث يوم القيامة يعرف به. متفق عليه. وبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل عهدا فقال عليه الصلاة والسلام إني لأخيس بالعهد. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. Jamaah dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Kemudian selanjutnya muallif rahimahullah kembali membawakan tentang bagaimana akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terhadap perjanjian dan akad yang telah beliau lakukan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memenuhi akad, memenuhi perjanjian tersebut. Wa min adillati ala wafa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lil kuffari bi ahdi marwahu al-Barra anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma arada an ya'tamira arsala ila ahli Makkah yasta'dhinuhum liyadkhula Makkah wastaratu alaihi alla yuqima biha illa thalatha layalin wa la yadkhulaha illa bijulub bani as-silah wala yad'u minhum ahada. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu riwayat dari Barra, Nabi ingin melaksanakan ibadah umroh. Dan yang namanya ibadah umroh ya maka harus masuk Makkah, karena ya umroh nanti ada tawaf, dan tawaf hanya dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah yang mulia. Kemudian ada sa'i dari Safa ke Marwah, ini juga di Masjidil Haram, dan ini tepatnya di Makkah.
Maka Nabi SAW mengirim utusan kepada penduduk Mekah minta izin. Kenapa? Karena ada perjanjian Hudaybiyah yang tidak boleh masuk. Nabi minta boleh tidak masuk untuk melaksanakan umroh. Ya, maka mereka pun memberikan izin tapi dengan syarat. Boleh masuk Mekah, namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Di antara syaratnya adalah fastaratu alaihi alla yuqima biha illa salasa layalin. Syarat yang pertama adalah boleh umroh tapi di Mekah hanya boleh 3 malam, tidak boleh lebih. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak boleh datang bawa senjata kecuali senjata yang biasa digunakan oleh para musafir. Karena kalau safar, orang dahulu safar berat ya, maka harus bawa senjata. Senjata ya, senjata bukan senjata untuk perang, beda. Kalau senjata untuk perang ya maka peralatannya lengkap, ada bawa pedang, kemudian ya bawa tameng, perisai, bawa jirah besi, ini untuk perang ya. Beda dengan orang bawa senjata untuk safar, ya senjata seperlunya saja. Kalau mendapatkan ada binatang buas maka, atau untuk berburu di jalan untuk cari makan, ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh dakwah, jangan sampai ke Mekah malah dakwah pula gitu kan ya. Maka ini pun disepakati oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW menyepakatinya. Beliau SAW bersabda, fa'akhadha yaktubu syarta bainahum Ali bin Abi Thalib. Maka mereka pun sepakat ya, yang mana kesepakatannya ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Syarat-syarat tadi ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menulis, hadza ma qadi alaihi Muhammadun Rasulullah. Ya, ini kesepakatan ini disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad SAW adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka orang-orang musyrikin Makkah pun mengatakan, lau alimna annaka Rasulullah, kalau seandainya kami percaya, mengimani engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak akan melawanmu, tidak akan menentangmu, kami akan mengikutimu kalau kami beriman, kalau kami percaya engkau Rasulullah. Tidak mungkin diperangi Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kami percaya, maka kami akan ittiba mengikutimu. Maka bukti keimanan seorang diantaranya adalah dengan mereka ittiba mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang tidak mau ittiba Nabi, tidak mengikuti Nabi SAW, ini diantara alamat, diantara ciri yang menunjukkan bahwasanya lemah keimanannya kepada Nabi SAW. Ya, orang musyrikin Makkah ini mengatakan, kalau kami beriman dia Rasulullah, maka kami tidak akan memeranginya. Maka tulislah Muhammad bin Abdullah. Minta kepada Ali, tulis Muhammad bin Abdullah aja katanya. Faqala Rasulullah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ana wallahi Muhammad bin Abdullah wa ana wallahi la Rasulullah. Aku demi Allah adalah Muhammad bin Abdullah, dan demi Allah aku adalah Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Ali, maka Nabi SAW katakan kepada Ali, hapus Rasulullahnya Ali, tidak apa-apa, hapus aja, tidak apa-apa. Faqala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi la anhahu abadan, demi Allah selamanya aku tidak akan menghapusnya, kata Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Anta Rasulullah, benar Rasulullah, Muhammad Rasulullah, aku beriman dengannya. Ali tidak mau menghapus. Tapi Nabi SAW perintahkan kepada Ali, Ali tunjukkan mana tulisan Rasulullah, karena Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca.
tunjukkan wahai Ali mana tulisan Rasulullahnya. Maka Nabi SAW sendiri dengan tangannya yang mulia menghapus ya tulisan Rasulullah tersebut. Pertanyaan, apakah dengan dihapusnya tulisan Rasulullah ini maka Muhammad bukan Rasulullah? Jawabannya tidak. Tetap Nabi SAW adalah Rasulullah walaupun tidak ditulis Muhammad Rasulullah tetap. Dan ini adalah diantara subhatnya orang-orang Khawarij sewaktu memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena Ali bin Abi Thalib tidak mau menyematkan Amirul Mukminin pada namanya. Tidak mau dituliskan Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, tidak mau. Maka apa kata orang Khawarij? Kalau tidak Amirul Mukminin maka Amirul Kafirin. Nah, ini orang-orang Khawarij kayak gitu. Kalau tidak mukmin maka kafir. Ya, maka di antara bantahan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghilangkan titel beliau sebagai Rasulullah, tidak ditulis. Rasulullah tidak ditulis dan tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun juga tidak. Ya, tidak berkurang. Ya, maka tidak masalah kok Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menghapus Rasulullah, maka Ali pun tidak salah sewaktu tidak menyematkan Amirul Mukminin ya di depan ya pada namanya. Jadi orang-orang Khawarij seperti itu, kalau tidak Amirul Mukminin maka Amirul Kafirin katanya. Ya, mudah mengeluarkan orang dari agama Islam. Habis itu dibantai semua, udah dikeluarkan dari agama Islam, nanti baru dibantai sama mereka, ditumpahkan darahnya. Ini orang-orang Khawarij. Ya, maka setelah berlalunya waktu, tadi dikasih waktu berapa hari? 3 hari Nabi SAW ya untuk berada di Makkah. Maka setelah 3 hari pun Nabi SAW benar-benar meninggalkan kota Makkah. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW menghormati dan memenuhi perjanjian yang telah beliau sepakati. Nabi tidak khianat, tidak tambah 1 hari lagi lah, tidak. Ya, tidak nego-nego lagi, tidak. Kenapa? Karena ini udah disepakati, udah jelas. Ya. Wa fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fillahum bima ahadahum alaihi wa lam yazid ala tsalas. Dan Nabi SAW tidak tambah dari 3 hari, tidak. Ya. Nabi penuhi sallallahu alaihi wasallam janji beliau. Wa hadzira minal ghadri wa adamil wafa'i bil wa'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terhadap apa bahayanya orang yang berkhianat terhadap janji. Diingatkan, bahkan Nabi mengingatkan tentang bagaimana keburukan, kebusukan pengkhianat, orang-orang pengkhianat janji, pengkhianat akad. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amina rajulan ala nafsihi faqatalah fa ana bari'un minal qatili wa in kana maqtul kafir." Barang siapa yang dia telah memberikan jaminan keamanan bagi seseorang, dia berikan jaminan keamanan, datanglah orang tersebut, orang kafir tersebut ke tempatnya, setelah datang malah dia bunuh, ini kan tidak amanah. Janji tadi memberi keamanan, datang orang itu malah dibunuh sama dia. Maka kata Nabi SAW, fa ana bari'un minal qatil, maka aku berlepas diri dari pembunuh ini. Nabi SAW berlepas diri, menunjukkan ini merupakan dosa besar. Ya, sampai Nabi SAW berlepas diri darinya. Walaupun yang dibunuh tersebut adalah orang kafir, walaupun itu orang kafir.
Ya. Ini menunjukkan tercelanya seorang pengkhianat yang tidak memenuhi akad, tidak memenuhi janjinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma naqada qaumun al-ahda illa kanal qatlu bainahum. Tidaklah suatu kaum mereka mengingkari perjanjian di antara mereka kecuali illa kanal qatlu bainahum, melainkan akan terjadi peperangan di antara mereka. Peperangan jamaah rahmati Allah taala. Karena apa? Karena sebab yang dipandang sepele oleh seseorang. Orang jahil memandangnya sepele, yaitu apa? Tidak memenuhi janji, tidak memenuhi akad. Akhirnya apa? Perang satu kampung. Suatu yang dianggap sepele, menyepelekan larangan dari Allah taala. Sebagaimana seorang yang menyepelekan meluruskan shaf ketika sholat. Makanya Nabi SAW yang memerintahkan jamaah untuk meluruskan shaf. Rasulullah katakan, la tasawuna sufufakum au la yukhalifanallah baina wujuhikum. Sungguh-sungguhlah kalian dalam meluruskan shaf. Diluruskan sesuatu oleh Nabi SAW. Karena kalau tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian berselisih. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan berselisihnya wajah ini ada 3 makna. Yang pertama mengatakan Allah menjadikan wajahnya berselisih, yaitu Allah ubah wajahnya menjadi wajah keledai. Pendapat kedua kata Imam Nawawi yang mengatakan yang dimaksud dengan Allah akan ubah wajah orang yang tidak mau meluruskan shaf ketika sholat ini, yaitu Allah jadikan sifatnya seperti sifat keledai, bukan zahir wajahnya yang diubahkan, tapi apa? Sifatnya seperti sifat keledai. Apa sifat keledai? Keledai itu susah diatur. Dikabarkan tidak mau, bangkang terus. Imam katakan luruskan dan dapatkan shaf. Dia apa? Tidak mau luruskannya. Tidak didengarkannya, bangkang melawan imam. Kalau imam sholat aja tidak mau dia patuhi imam sholat, suruh rapat meluruskan shaf, mudah kan meluruskan rapatkan shaf, lihat kiri kanan dan lurus, rapatkan dapat mudah. Kalau imam sholat aja tidak mau dia patuhi, lalu bagaimana dengan waliul amr, pemerintah kaum muslimin? Tentu dia akan lebih mudah keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Makanya nanti akan terlihat orang yang di tempat yang shafnya ndak lurus ini, maka pasti banyak cekcok tuh. Ya. Di kampung tersebut, lihat bagaimana shafnya, shafnya ndak lurus, berantakan, udah pasti ribut tuh kampung. Ya. Makanya Nabi SAW, yaitu yang kedua. Yang ketiga, ya kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ini yang rojih, yaitu Allah akan jadikan hati-hati kalian berselisih. Makanya dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW meluruskan shaf para sahabat itu bagikan meluruskan anak panah, satu-satu luruskan Nabi SAW. Sebutkan juga Rasulullah terkadang mengusap dada mereka, la takhtalifu, ataupun Rasulullah mengusap punggung mereka. Rasulullah katakan la takhtalifu, sambil Rasulullah luruskan, jangan kalian berselisih, kata Nabi SAW. Hanya apa? Shaf solat, kata sebagian orang jahil. Hanya shaf solat saja. Padahal dengan lurusnya shaf solat ini akan menjadikan lurus barisan kaum muslimin, bersatu hati-hati mereka. Makanya Umar radhiyallahu taala waktu mau perang lihat shaf bagaimana, lurus enggak shaf. Kalau shaf aja enggak lurus, jangan harap bisa menang dalam perang. Berpecah belah. Maka kita lihat bagaimana keadaan kaum muslimin pada hari ini, pada zaman yang penuh fitnah seperti sekarang. Lihat shafnya kaum muslimin hancur. Disuruh rapatkan shaf, tidak mau rapat. Ada orang yang merapatkan shaf, dipijak kakinya. Terjadi seperti itu. Kadang
udah di booking satu sejadah untuk dia, udah enggak boleh masuk area ini, area dia disejadahin. Ya. Ini disepelekan. Ya begitu juga dengan janji. Ya dengan janji memenuhi akad, memenuhi janji ini jangan disepelekan. Karena sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Ma naqadha qaumun al-ahda illa kanal qatlu bainahum." Tidaklah suatu kaum itu dia menyepelekan dalam memenuhi akad janji, melainkan akan terjadi peperangan di antara mereka. Sudah terbiasa tidak memenuhi akad, tidak memenuhi janji, akhirnya apa? Perang. Tidak pernah akur antara saudara sama muslim. Ya, maka jangan sepelekan terkait dengan akad, dengan janji, dan sampaikan kepada kaum muslimin tentang bagaimana pentingnya perkara ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, suatu Nabi SAW menjelaskan tentang haramnya berkhianat, yaitu tidak menepati janji dan akad. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yu'rafu bihi." Kata Nabi SAW, setiap pengkhianat ini akan membawa bendera nanti pada hari kiamat. Ada benderanya. Yang mana dari bendera ini akan diketahui bawa bendera pengkhianat. Oh, ini pengkhianat. Orang yang tidak memenuhi akad, bawa benderanya nanti. Ketahuan, oh, di dunia seperti orang soleh, ternyata orang yang suka khianat dengan akad. Dan seperti itu nanti kejadian pada hari kiamat, ya, waktu dibangkitkan macam-macam keadaan manusia. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan kecil, ada yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah pakai ihram, ada yang berlumuran darah, yaitu para syuhada. Ya, macam-macam keadaannya. Dan orang yang berkhianat ini, ya nanti si pengkhianat ini pada hari kiamat akan dikenal dengan bawa bendera pengkhianat. Wa iyyazubillah, ya. Jangan sampai, ya, hendaklah kita jauhi sifat yang seperti ini. Ya. Jangan sampai kita masuk dalam kategori atau golongan orang-orang yang berkhianat tersebut. Dan Nabi SAW, ya, dalam hadis yang terakhir di sini yang dibawakan oleh muallif, kembali beliau rahimahullah mengingatkan tentang Nabi SAW adalah orang yang tidak berkhianat. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Inni la akhisu bil ahdi." Sungguh aku, kata Nabi SAW, adalah orang yang tidak mengkhianati janjiku. Ya, Rasulullah ingatkan, aku adalah orang yang tidak mengingkari janji. Maka orang yang bersaksi, yang dia bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hendaklah mengikuti tuntunan dari Rasulullah SAW ini. Penuhilah janji yang kita sepakati, yang kita buat, dan bersabarlah dalam memenuhi janji tersebut sembari mengharapkan pahala dari sisi Allah Taala. Ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat manfaat bagi ana pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.